Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asifa dengan NIM 1710621097. Saya dari Prodi Bisnis Digital kelas B. Video ini adalah untuk tugas dari mata kuliah Marketing Management. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perusahaan asal Kanada yang bergerak di bidang minyak dan gas, yaitu perusahaan Canadian Natural Resources. Oke, langsung saja ke profil. Canadian Natural Resources adalah sebuah perusahaan asal Kanada yang bergerak di sektor energi. Fokus utama dari Canadian Natural Resources adalah industri pertambangan minyak dan gas. Pada tahun 2014, Canadian Natural Resources mendapatkan penjualan sebesar sekitar 15,7 US dollar dengan total keuntungan sekitar 2,2 miliar US dollar. Pada tahun yang sama, Canadian Natural Resources menempati peringkat ke-278 dalam majalah Forbes dengan total nilai pasar atau market value sekitar 42 miliar US dollar dan total aset sebesar 50,4 miliar US dollar. Canadian Natural Resources adalah perusahaan produksi minyak dan gas yang bergerak dalam bidang eksplorasi, pengembangan, pemasaran, dan produksi minyak mentah dan gas alam. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973, tepatnya bulan November tanggal 7, dan berkantor pusat di Calgary, Kanada. Setelah menjelaskan tentang profil, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari perusahaan dimulai dari bangun hingga sampai sekarang. Oke, langsung saja. Pada 1889 terdapat cekungan gas dangkal di Alberta yang menjadi titik balik atau awal dari perusahaan ini. Kemudian pada tahun 1991 cekungan gas alam di British Columbia Timur laut dimasukkan, memberikan pengetahuan awal dan posisi terdepan ke cekungan produktif ini. Canadian Natural Resources menjadi produsen gas alam utama di British Columbia melalui akuisisi dan pengeboran. Pada tahun 1993, operasi minyak barat mentah merupakan hal baru di Canadian Natural Resources setelah akuisisi lahan minyak mentah berat primer pada tahun 1993. Dan pada tahun 1996, sifat minyak mentah berat thermal di situ dibeli oleh Canadian Natural Resources. Dan pada tahun 2021, gas alam di mana 50% dari arus gas bebas setelah dibidan akan diadakan ke neraca dan 50% untuk pembelian kembali saham sampai utang bersih berkurang dalam 15 miliar US dollar. Singkatnya, gas alam di Norwich Alberta awalnya diakuisisi oleh pemerintahan Kanada, namun diambil alih oleh perusahaan Canadian Natural Resources untuk dikembangkan menjadi bisnis yang besar. Oke, tentunya perusahaan yang besar tidak terlepas dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Begitu juga dengan perusahaan Canadian Natural Resources yang memiliki beberapa strategi pemasaran. Yang pertama adalah mereka melakukan strategi pemasaran dengan pemasaran jangka panjang. Tujuan dari pemasaran jangka panjang Canadian Natural Resources adalah untuk memaksimalkan harga, untuk merealisasikan keseluruhan kondisi pasar. Khususnya untuk minyak mentah, strategi ini terdiri dari pendekatan 3 arah, yaitu pencampuran berbagai aliran minyak mentah dan pengencer untuk melayani kebutuhan pelanggan, penyulingan kami dengan lebih baik, partisipasi yang mendukung dalam perluasan kapasitas ekspor pipa, dan dukungan dan potensi partisipasi dalam proyek yang menambahkan kapasitas produksi tambahan untuk aspal dan minyak mentah sintetis. Yang kedua adalah ada strategi marketing dengan metode pendekatan fleksibel, di mana pendekatan fleksibel yang dilakukan oleh perusahaan memungkinkan untuk memanfaatkan peluang yang muncul terlepas dari siklus bisnis. Yang ketiga adalah kepemilikan dan pengoperasian aset mainstream. Perusahaan memandang kepemilikan dan pengoperasian aset mainstream sebagai bagian penting dari pengendalian biaya, di mana aliran ini dapat memungkinkan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada perusahaan. Nah, lanjut saja. Kemudian
berdirinya suatu usaha atau suatu perusahaan tidak yang berkembang di perusahaan tidak bisa lepas dari budaya negara perusahaan tersebut dibangun. Canadian Natural Resource juga mengikuti atau mendapatkan sikap budaya yang ada di Kanada. Yang pertama adalah ada sikap budaya individualis. Kanada mendapatkan skor sekitar 80 pada dimensi ini, yang artinya Canadian Natural Resource ataupun masyarakat Kanada adalah masyarakat yang individualis, di mana orang-orang ini menjaga diri mereka sendiri dan keluarga dekat mereka. Demikian pula dengan dunia bisnis, karyawan diharapkan mandiri dan menentukan inisiatif. Namun perusahaan CNR atau perusahaan Canadian Natural Resources adalah perusahaan yang melibatkan seluruh karyawan dalam beberapa keputusan dan juga saham dimiliki oleh beberapa orang. Jadi bisa disimpulkan bahwa perusahaan memiliki sikap yang berbeda dengan kondisi budaya di Kanada. Yang kedua adalah ada sikap long term. Kanada adalah masyarakat yang normatif. Orang-orang dalam masyarakat seperti itu memiliki perhatian yang kuat untuk menegakkan kebenaran mutlak. Mereka normatif dalam berpikir. Mereka menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap tradisi, kecenderungan yang relatif kecil untuk menabung di masa depan. Perusahaan Canadian Natural Resources melakukan pemasaran jangka panjang untuk memaksimalkan harga realisasi untuk keseluruhan kondisi pasar tersebut. Bisa dilihat bahwa perusahaan telah melakukan strategi dengan jangka kedepannya, jangka panjang untuk kondisi perusahaan. Yang terakhir adalah sikap poverty change. Budaya Kanada didasari dengan saling ketergantungan antara penduduknya dan ada nilai yang disampaikan pada egalitarianism. Hal ini juga tercermin dari tidak ada status atau perbedaan. Perusahaan CNR menerapkan sistem di mana perusahaan memiliki sikap bahwa manajer dan staf itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling berkontribusi untuk bertukar informasi untuk mengembangkan perusahaan yang lebih baik. Jadi perusahaan dan staf itu bebas untuk melakukan konsultasi ataupun komunikasi untuk memberikan feedback atau masukan kepada perusahaan. Sekian itulah penjelasan saya mengenai perusahaan asal Kanada yang berada di sektor minyak dan gas, yaitu perusahaan Canadian Natural Resources. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.